Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyu di AS. Kali ini kita akan belajar pada matematika kelas 7 pada topik bilangan. Khusus pada sesi pertama ini kita akan menyajikan topik berkenaan dengan membandingkan bilangan bulat. Silahkan disimak dengan baik, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan benar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Bisa dibagi ke teman yang lain, berbagi tidak akan pernah rugi. File PPT bisa diunduh pada kolom deskripsi yang telah disiapkan, mudah-mudahan membantu dan bermanfaat. Oke, senang membersamai kalian dalam belajar. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke, pada bilangan bulat ini kita akan review terlebih dahulu berkenaan dengan bilangan bulat ya. Perhatikan pada garis bilangan, pada bilangan-bilangan yang ditandai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, maka ini dinamakan dengan himpunan bilangan asli ya. Jadi himpunan bilangan asli itu mulai 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sementara ini adalah bilangan 0. Bilangan 0 dan bilangan asli disebut dengan himpunan bilangan cacah. Sementara kalau dia mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya disebut bilangan negatif ya, atau nanti kalau bulat berarti ini bulat negatif. Ya, bilangan cacah dan bilangan negatif disebut bilangan bulat. Jadi nanti bilangan bulat terdiri dari bilangan asli atau bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Ya. Oke, sekarang nilai dari bilangan bulat ya. Perhatikan kalau pada sebuah garis bilangan, jadi nilai bilangan bulat itu semakin ke kanan, nilai bilangan bulat nilainya semakin besar. Sementara kalau semakin ke kiri, nilai bilangan bulat itu semakin kecil ya. Sekarang perhatikan, bandingkan 6 dan 4 nya. Ya, 6 dan 4. 6 ada di sebelah kanannya 4, berarti 6 lebih besar dari 4. Bagaimana dengan 1 dan 11? Ini 11, ini 1. 11 ada di sebelah kanannya 1, berarti 11 lebih besar dari 1. 12 dan 9. Ini 12, ini 9. 12 ada di sebelah kanannya 9. Maka 12 lebih besar dari 9. Tadi sebelumnya kita 1 dan 11. Berikutnya 12 dan 9. Jadi satuan dibandingkan dengan puluhan. Maka bilangan puluhan lebih besar dari bilangan satuan. Berarti berikutnya nanti kalau ada bilangan ratusan tentu lebih besar dari bilangan puluhan, apalagi dengan bilangan satuan. Kalau ada bilangan ribuan dibandingkan dengan bilangan ratusan, berarti bilangan ribuan lebih besar dari bilangan ratusan, apalagi dengan bilangan puluhan dan satuan ya. Begitu seterusnya ya. Puluhan ribu lebih besar dari ribuan, ratusan ribu lebih besar dari puluhan ribu. Oke, sekarang kalau 15 dan 11, kalau kita bandingkan 15 di sebelah kanannya 11 ya, artinya kalau puluhannya sama tentu nilainya ditentukan oleh satuan. Nanti 5 lebih besar dari 1, berarti 15 lebih besar dari 11. Jadi nilai bilangan ditentukan satuannya. Misalkan 75 dan 71 sama-sama 70, berarti 75 lebih besar dari 71 karena satuannya lebih besar 75 dibanding 71. Oke, sekarang bandingkan nilai bilangan bulat berikut. Yang pertama 35 dan 25. Tentu 35 lebih besar dari 25 karena ya puluhannya lebih besar ya, 3 satunya 2. Oke, 41 dan 43. Puluhannya sama, berarti ditentukan oleh satuan ya. 43 lebih besar dari 41. 101 dan 91, berarti ratusan lebih besar dari puluhan. 101 lebih besar dari 91. 235 dan 245, ratusannya sama, berarti sekarang ditentukan puluhan yang lebih besar, nilainya lebih besar. Berarti 245 lebih besar dari 235. Satunya 4, satunya 3. 1001 dan 999.
Berarti ribuan lebih besar dari 1 lebih besar dari 999. Oke, terakhir 12.158 dan 9.998. Berarti puluhan ribu lebih besar dari ribuan. Oke. Sekarang kalau 0 dibandingkan dengan 2, ya 2 di sebelah kanannya 0, berarti 2 lebih besar dari 0. Artinya bilangan positif lebih besar dari bilangan 0. Oke, 0 dengan negatif 5. Ya, 0 di sebelah kanannya negatif 5. Berarti 0 lebih besar dari negatif 5. Berarti bilangan 0 lebih besar dari bilangan negatif. Kalau sama-sama negatif, satunya positif, satunya negatif, 2 dan negatif 3. Tentu 2 di sebelah kanannya negatif 3, atau kesimpulannya bilangan positif lebih besar daripada bilangan negatif. Berikutnya negatif 7 dan negatif 1. Kalau perhatikan, ini negatif 1, ini negatif 7. Yang negatif 1 berada di sebelah kanan, berarti negatif 1 lebih besar dari negatif 7. Jadi pada bilangan negatif, angkanya makin besar, nilainya makin kecil, ya. Oke, sekarang bandingkan bilangan-bilangan berikut. Negatif 5 dibanding negatif 15. Negatif berarti angka makin besar, nilai makin kecil. Oke, negatif 5 berarti lebih besar dari negatif 15. Negatif dan positif berarti bilangan positif lebih besar. 4 lebih besar dari negatif 41. Negatif 101, negatif 98. Angka makin besar, nilai makin kecil. Berarti negatif 98 yang lebih besar dibanding negatif 101. Berikutnya, angka makin besar, nilai makin kecil. Berarti 376 angkanya makin besar, nilainya makin kecil karena negatif, ya. Berarti negatif 356 lebih besar dari negatif 376. Oke, negatif 1000 dan 0. 0 lebih besar daripada bilangan negatif. Berikutnya negatif 25.000 dan negatif 24.997. Angkanya makin besar, nilainya makin kecil. Ya, negatif 24.997 lebih besar dari negatif 25.000. Oke, very easy. Sekarang perhatikan beberapa soal kita yang butuh nalar kita, ya. Yang pertama, nomor 1, diketahui bilangan bulat positif K dan bilangan bulat negatif L. Bilangan K itu bilangan positif, tersusun dari 4 angka, bilangan L tersusun 5 angka tapi negatif, ya. Mana bilangan yang lebih besar? Oke, bilangan kita membandingkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, mana yang lebih besar? Tentu bilangan bulat positif yang lebih besar dibanding bilangan bulat negatif. Maka kesimpulannya bilangan K lebih besar dari bilangan L. Oke, very easy, ya. Lanjut nomor 2, ya. Bilangan A dan B adalah bilangan bulat positif. Bilangan A dan B sama-sama tersusun dari 4 angka. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana langkah untuk menentukan bilangan yang lebih besar? Langkah menentukan bilangan yang besar, pertama, misalkan bilangan positif tersusun 4 angka itu urutannya A, B, C, D, ya. D itu satuan, C puluhan, B ratusan, A ribuan. Maka untuk membandingkan bilangan itu mana yang lebih besar, tentu dimulai dari yang nilai tempatnya paling besar, yaitu di ribuan atau A. A yang lebih besar maka bilangannya lebih besar. Jika sama, maka ditentukan oleh, ya, bilangan ratusan atau B. Yang lebih besar nilainya lebih. Kalau masih sama, ditentukan puluhannya, yaitu C. Kalau yang lebih besar berarti nilainya yang lebih besar. Tapi kalau masih juga sama, baru ke satuan, yaitu D-nya. Maka yang lebih besar nilainya lebih besar. Tapi kalau ternyata juga sama, maka dua bilangan itu sama, ya. Oke, lanjut, ya. Nomor 3, bilangan C dan D adalah bilangan bulat negatif. Ingat, C dan D bilangan bulat negatif. Bilangan C tersusun dari 3 angka, bulat negatif 3 angka. Bilangan bulat D, bilangan bulat yang tersusun dari 4 angka. Berarti kalau diminta mana yang lebih besar, ingat pada bilangan bulat negatif, angka makin besar nilainya makin kecil. Otomatis angka D lebih besar karena tersusun 4 angka, C lebih kecil angkanya. Tapi nilai yang C lebih besar dibanding nilai yang D, karena makin besar angkanya nilainya makin kecil. Kesimpulannya bilangan C lebih besar dari bilangan D. Nomor 4, bilangan X, Y, Z, ya. Bilangan X 1, 2, 3 A, B, C
bilangan Y 45BCDE, bilangan Z 9ABCD. Jadi X itu tersusun dari 6 angka, Y tersusun 6 angka, Z tersusun 5 angka. Kalau dari sini, kalau kita diminta mengurutkan dari yang terbesar, maka sudah jelas bilangan Z paling kecil karena hanya tersusun hanya 5 angka, sementara yang lain 6 angka ya. Berarti kita sudah temukan Z paling kecil, tinggal membandingkan X dan Y. Ingat, untuk membandingkan dua bilangan yang jumlah penyusun angkanya sama, berarti kita bandingkan di nilai tempat yang paling besar, yaitu di ratusan ribu ya, puluhan ribu apa ratusan ribu, ini ratusan ribu ya. X nya 1, Y nya 4, berarti otomatis Y yang lebih besar, sehingga kalau diurutkan Y, X, dan Z. Oke, terakhir diketahui bilangan bulat positif K dan L ya. K nya A, B, C, D, E, F, G, H, B, H 6, yang L A, B, C, D, E, F, G 4, 5. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, bilangan manakah yang lebih kecil? Kita diminta untuk menentukan bilangan yang lebih kecil. Jadi bilangan K tersusun dari 9 angka, begitu juga bilangan L. Ya, sampai ke ratusan itu sama ya, 7 angka pertama sama. Berarti sekarang kita tinggal membandingkan di bilangan K itu H, bilangan L itu 4 ya. Nilai yang lebih besar berarti ditentukan pada angka ke-8 ya. Jadi kalau hanya lebih besar dari 4, maka bilangan K yang lebih besar dibanding dengan bilangan L, artinya L yang lebih kecil. Sementara kalau hanya kurang dari 4, maka bilangan L yang lebih besar, K-nya yang lebih kecil. Sementara kalau hanya sama dengan 4, berarti bilangan K lebih besar karena satuan dari K lebih besar dari satuan dari L. Jadi ada 3 kemungkinan ya. Kalau H lebih besar dari 4, maka K lebih besar dari L atau L yang lebih kecil. Kalau H kurang dari 4, maka bilangan L yang lebih besar dari K, maka K yang lebih kecil. Sementara kalau hanya sama dengan 4, maka K lebih besar dari L. Oke, kita cukupkan belajar kita berkenaan dengan membandingkan bilangan bulat. Mudah-mudahan bisa kalian pahami konsepnya dengan baik dan benar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada seri bilangan bagian yang kedua berkenaan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Senang membersamai kalian, tetap semangat. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.